Dengan lan musyawarah. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat pagi sahabat Gemilang, gimana kabar Anda? Semoga selalu sehat, dan bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, semangat, semoga lancar puasa ke hari 20 Ramadan 1446 Hijriah. Hari ini Kamis 20 Maret 2025, senang sekali Yandika hadir menemani Anda di talk show Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah. Kali ini bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, menghadirkan narasumber dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengangkat tema dialog yang relevan dengan kondisi mendatang yang akan dihadapi masyarakat Indonesia. Mudik sukacita, Lebaran penuh makna. Namun sebelumnya, untuk informasi terbaru tentang Provinsi Jawa Tengah, Anda bisa mengakses di website discominfo.jatengprof.go.id, Twitter kominfo.jateng, Instagram kominfo.jateng, Facebook diskominfo.jateng, dan YouTube kominfo.jateng. Dan Jamus Gemilang saat ini pun bisa Anda dengarkan secara live streaming di gemilangfm.id dan juga berita magelang.id. Dan juga dapat Anda saksikan kembali di akun YouTube kami Gemilang FM Official. Baik, sahabat Gemilang, langsung saja saya menyapa narasumber kita dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama, Dr. Andes Haji Sunarno MM, anggota Komisi A. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Narno. Waalaikumsalam Mbak Dika. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah, lancar puasanya Bapak? Oh ya, alhamdulillah, sampai saat ini masih bisa masih bertahan. Semangat dan kuat. Insya Allah sampai terakhir kuat Pak. Insya Allah. Baik, di samping Pak Narno telah hadir juga setelah sekian purnama tidak bertemu dengan beliau, Ibu Haja Endrianingsih Yunitaha, Sarjana Pertanian, anggota Komisi B. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dika, juga sahabat Gemilang yang pagi hari ini tune in di Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah sehat, semangat. Perempuan sendiri di sini ya Bu ya. Iya Mbak Dika. Oke, di samping Pak Narno juga telah hadir Bapak Insinyur Sukardiono, anggota Komisi D yang lebih dikenal oleh sahabat Gemilang Pak Godres. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dika. Terlihat semangat, ini pasti kabarnya selalu sehat ini ya. Semangat pagi juga sahabat Gemilang. Sudah agak lama nggak bersua ini. Iya, putih-putih terlihat bercahaya sekali ini Pak Godres ya. Ya, mau menyambut Lebaran harus bahagia dan ceria. Oke, siap. Apalagi temanya kali ini mau mudik ya Pak ya. Iya. Memasuki puasa Ramadan yang ke-20 ke-20 ya. Iya, luar biasa. 20. Mudah-mudahan sahabat Gemilang bisa menunaikan ibadah puasa nyampai paripurna. Amin, dengan lancar, dengan sehat selalu ya Pak Godres ya. Amin. Baik, sahabat Gemilang, Jawa Tengah ini menjadi salah satu tujuan dengan jumlah pemudik terbanyak. Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi atau BKT Kemenhub bersama Badan Litbang Kompas, potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran 2025 sahabat Gemilang ini diprediksi mencapai 52% dari total jumlah penduduk Indonesia atau setara dengan 146,48 juta jiwa. Wow. Melansir pemberitaan antara Kementerian Perhubungan ya atau Kemenhub memperkirakan jumlah pemudik yang menuju Jawa Tengah ini sebesar 36,6 juta orang atau 25% ini dari proyeksi pergerakan angkutan Lebaran 2025. Oke, saya akan bertanya terlebih dahulu ke Ibu Endrianingsih. Ibu, bagaimana persiapan Jawa Tengah ini menyambut para pemudik pada Lebaran tahun 2025 ini, Ibu? Silakan Ibu. Ya Mbak Dika dan sahabat Gemilang. Ya. Jumlah pemudik yang nanti akan masuk ke Jawa Tengah sangat besar. Betul sekali Ibu. 36 juta lebih ya. Terbanyak ini. Terbanyak karena penduduk Jawa Tengah yang tinggal di
luar provinsi juga sangat besar. Banyak hal yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang utama adalah perbaikan infrastruktur. Karena kita memang membutuhkan infrastruktur jalan yang benar-benar nyaman. Betul, Ibu. Ya. Jadi dari data yang kita miliki bahwa untuk jalan nasional alhamdulillah 100% sudah siap digunakan. Oke, 100% jadi sudah nggak ada yang bolong-bolong. Oke, ya. alhamdulillah. Mudah-mudahan ini sesuai datanya ya. Datanya. Baik. Jalan provinsi juga sudah di atas 90%. Oke. Ya. Kemudian jalan kabupaten, kalau yang di Kabupaten Magelang masih dalam progres, masih dalam penyelesaian. Ini kita butuh infrastruktur yang bagus. Tujuannya apa? Untuk memperlancar dan kenyamanan pemudik. Betul sekali, Kemudian adalah yang penting juga adalah rekayasa lalu lintas. Jadi ini bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah. Sudah ada nanti rekayasa lalu lintas ataupun apa ini? Satunya apa, Pak? Iya. Ya, one-way dari Cikarang sampai nanti ke Bawen. Itu yang tol ya, Bu? Yang tol. Ya. Baik. Kemudian ada lagi pengerahan satuan keamanan. Jadi ini polisi ini kerjaannya luar biasa. Luar biasa ini. Ya, ini sudah koordinasi dengan sangat bagus. Yang satu lagi adalah penambahan kuota mudik gratis. Jadi kuota mudik gratis ini memperlancar arus lalu lintas karena dengan menggunakan bis misalnya yang difasilitasi Pemprov Jateng, ini mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Betul sekali, ya kan? Bu. Kemudian apalagi sepeda motor itu kan membahayakan, Mbak. Ya, dalam jumlah yang sekian banyak. Terus pengemudinya bisa jadi tidak fit, capek, ya kan? Sekali. Nah, ini manfaat dari penambahan kuota mudik gratis ini dalam sisi keamanan juga sangat bermanfaat. Kemudian dari sisi membantu para pemudik mengurangi biaya. Iya, biaya mudik ya, itu kan juga lumayan mahal sekali, ya, Bu ya. Jadi banyak hal sudah dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Luar biasa, Ibu. Mungkin Pak Narno ada yang ingin ditambahkan karena memang ini mungkin belum banyak ya yang mengetahui tentang informasi mudik gratis ini ya, Bu ya. Nah, ini kan harus dimanfaatkan masyarakat nih demi kelancaran lalu lintas juga. Silakan Pak Narno. Baik Mbak Dika. Benar tadi yang disampaikan Mbak Indri bahwa Pemprov Jateng telah memberikan segala sesuatunya berkaitan dengan mudik Lebaran tahun ini. Mudik gratis ini ditangani oleh kantor perhubungan di Jakarta. Kita punya perwakilan kantor di Jakarta. Ini akan memberangkatkan mudik gratis ini lebih dari 100 bis kalau tidak salah. 100 bis itu luar biasa banyak itu. Ya, itu yang dari Jakarta pemudik menuju Jawa Tengah. Baik. Ada beberapa titik tujuannya. Sekarang sedang berproses. Kemudian juga ini ada ide baru dari Polda Jawa Tengah ini. Iya, Pak. Polda Jawa Tengah ini akan menerapkan kebijakan valet and ride yang digagas oleh Polda Jawa Tengah. Jadi suatu program merupakan inovasi pelayanan gratis untuk para pemudik. Pengendara sepeda motor khususnya. Bagaimana, Tapi Pak? nanti akan dibarengi dari titik poin ya, yaitu di Brebes. Jadi pemudik yang dari Jakarta yang sepeda motor itu nanti berhenti di Brebes, itu di Brebes akan sepeda motornya akan diangkut dengan truk, kemudian orangnya akan menggunakan bis menuju titik di Semarang. Nah, ini baru ini. Itu baru ya, Pak ya? Apa namanya, inovasi baru untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus membantu mereka karena gratis ini. Tapi ya itu karena
jumlahnya belum banyak. Iya, masih terbatas ya Pak ya? Masih terbatas, tapi akan berlaku mulai 23 Maret sampai 30 Maret. Berarti mulai 23 Maret tanggal 20 mulai besok hari Minggu. Minggu. Iya, kemudian satu harinya itu akan ada 3 pemberangkatan. Oke, baik. Jam 10, jam 13 sama jam 16 dari Brebes menuju Semarang. Oke, itu membantu sekali ya Pak, karena kan biasanya ini pemudik itu sungkan atau tidak mau menggunakan mudik gratis karena tidak ada armada yang dibawa, ya kan? Nah ini ada fasilitas yang motornya bisa diangkut gitu ya. Oke, baik. Motornya sampai kampung. Motornya sampai kampung, bisa keliling kampung naik motor ya Bu. Jadi baik. Ini inovasi baru karena memang jumlah sepeda motor itu dari tahun ke tahun meningkat, apalagi mereka pemudik itu biasanya ada yang memilih sepeda motor. Iya, dan nekat juga bawa macam-macam gitu. Iya, makanya ini kita fasilitasi dengan tadi model valet and ride dari valet and ride dari Polda Jawa Tengah. Persiapan yang tidak kalah pentingnya, Pemprov Jateng juga di tempat-tempat sebagaimana biasanya telah diadakan posko-posko ya, posko untuk menjamin kelancaran dari pemudik dan kalau ada apa-apa bisa langsung ke posko. dihubungi. Demikian pula tidak kalah pentingnya karena Jawa Tengah merupakan tujuan atau destinasi wisata nasional. Betul sekali. Atau lokal, maka di tempat-tempat destinasi wisata sudah dipersiapkan untuk kenyamanan para wisatawan nanti ketika liburan sambil mudik itu ya. Jadi ini, dan yang tidak kalah pentingnya ya koordinasi antar instansi vertikal telah dilaksanakan oleh pemerintah. Baik itu pemerintah pusat, daerah, ini semuanya mempersiapkan. Di samping tetap tidak kalah pentingnya mereka selalu menjaga stabilitas harga supaya tidak ada kenaikan yang betul, itu penting sekali Bapak. Tinggi, kemudian kalau toh ada kecenderungan naik maka akan diadakan operasi pasar dalam arti pasar murah. Baik Pak Narno, Pak. Beberapa bisa saya tambahkan. Pak Gojras mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak terkait dengan persiapan Jawa Tengah menyambut para mudik Lebaran. Silakan Bapak. Mudik Lebaran itu kan kalau boleh saya ilustrasikan sepertinya pesta rakyat tahunan. Pesta rakyat, betul. Yang mana itu selalu ditunggu-tunggu oleh utamanya kaum perantau. Betul sekali. Untuk mudik, dan yang di rumah pun menunggu-nunggu oleh-oleh dan kedatangan dari sanak keluarga. Iya, menunggu THR ya Pak. Hal yang perlu yang sangat dipersiapkan adalah ketika nanti pemudik itu pulang kampung, ini akan luar biasa efeknya. Seperti halnya ekonomi rakyat akan menggeliat. Karena pemudik rata-rata kan memang wis sanggup duit, Mbak. Jadi bawa duit dari luar kota dibawa pulang ke kampung halamannya. Jadi teman-teman Magelang pelaku usaha UMKM ya juga harus siap-siap. Ketika pulang bawa oleh-oleh, ketika mau pulang ke tempat rantaunya lagi beli oleh-oleh jajanan dari oleh-oleh itu penting juga ya. Kerjasama. Sekarang ini saya lihat nyampe hari ke-20 menjelang Lebaran itu cukup bagus. Kondisi di Jawa Tengah cukup bagus. Jalan raya seperti tadi wis dimaturke Mbak Indri, Pak Jisnarno cukup bagus, perbaikan jalan raya. Ada yang pembangunan, ada yang perbaikan. Tapi secara keseluruhan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten ini sudah bagus semua. Sugeng ngenjing, Haji Budi, sudah bagus semua. Dan pemerintah provinsi selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, utamanya dengan Polri, TNI, bahkan dengan relawan, Dinas Perhubungan. Dan sekarang ini kan terjadi fenomena yang cukup bagus, Mbak. Apa itu, Pak? Ketika menyambut Lebaran ini banyak komunitas-komunitas atau relawan yang menyumbangkan dirinya untuk
membantu para pemudik. Oh iya, betul sekali. Seperti halnya misalnya tambal ban gratis online yang bisa dipanggil setiap saat dan itu tak berbiaya. Wow. Terus di posko-posko mudik itu juga sudah ada disediakan tempat istirahat, toilet, bisa untuk sholat, dan bahkan ketika terjadi kerusakan kendaraan yang notabene kerusakan minor, di situ juga sudah disediakan bengkel-bengkel. Ini kan fenomena yang luar biasa. Yang baik. Berarti ya Pak ya. Jawa Tengah ini banyak orang baik, Mbak. Oke. Terima kasih. Dan itu apa namanya? Ada fasilitas kesehatan juga ya Pak ya, untuk cek kesehatan juga gratis ya di posko-posko. Iya ya Bu. Di posko itu luar biasa, koordinasi antar instansi. Dinas Kesehatan ada, keamanan sudah jelas, yang itu bahkan untuk transportasi seperti tadi yang dimaturkan Pak Haji Sunarno sudah disiapkan di tiap exit port. Oke, inovasi-inovasi baru juga bermunculan ya, lebih baik daripada tahun sebelumnya pastinya. Baik, telah hadir juga kali ini Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Budiono, Bachelor of Science. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Apa kabar hari ini Pak? Ini sudah bagus. Iya, kaget ya Pak ya? Sudah berbeda ini. Berbeda Pak. Dan ganti wajah. Berbeda ini. Iya. Lebih cerah ya Pak ya? Iya, lebih luas, lebih nyaman, lebih cerah. Alhamdulillah. Baik. Ini saya mau bertanya dengan Pak Budiono ini. Pak Budiono, apa makna Lebaran bagi Anda secara pribadi dan sebagai wakil rakyat Bapak? Silahkan Pak. Oh iya, jadi memang kalau makna Lebaran untuk kita secara pribadi itu adalah menyambung silaturahim. Betul. Karena silaturahim itu juga membawa umur yang lebih panjang. Amin. Amin. Juga akan dipermudahkan rezekinya. Amin. Ini secara pribadi. Secara umum, memang ini juga menyambung silaturahim, persaudaraan di antara saudara-saudara. Meskipun setahun sekali tetap disambung sehingga tidak akan melupakan. Karena kita juga seperti berjalan naik sepeda motor. Kita juga ada spionnya. Kadang-kadang kita disuruh melihat ke belakang. Maksudnya melihat ke belakang, melihat saudara-saudara kita. Gitu loh maksudnya. Jangan hanya melihat ke depan terus. Kan juga bahaya kalau ke depan terus. Sehingga ini memang menjadi satu momen yang bagus sekali dengan tali silaturahim. Yang kedua, ini juga bagi kita secara umum sebagai anggota dewan, ini adalah pemerataan. Karena akan terjadi pergeseran perputaran uang yang dari Jakarta ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Sehingga kalau sekarang banyak relawan-relawan yang membuka posko dan lain sebagainya untuk membantu para pemudik, ini memang juga betul. Karena ini dari Jakarta, semua baik yang asli dari daerah merantau ke Jakarta, pulang ke daerah ini pasti akan membawa uang gitu loh. Dan uang itu akan dibelanjakan di tempat daerahnya. Iya. Sehingga dengan cara seperti ini akan terjadi sumbangan yang akan terjadi pemutaran ekonomi. Betul sekali. Meskipun setahun sekali ini akan terjadi pemutaran. Sehingga kalau pemerintah pada momen-momen tertentu seperti tahun baru, seperti Idul Fitri, atau 3 bulan sekali ada libur panjang, itu sebenarnya dalam rangka untuk pemerataan ekonomi. Betul sekali Bapak. Pergeseran perputaran ekonomi. Jadi memang seperti ini. Jadi memang kalau menurut saya memang tradisi ini ya tetap dijaga. Karena sekarang negara-negara lain pun mengikuti Indonesia yang dulu tidak ada istilah mudik, sekarang ada. Ada. Oh ya Pak. Di Cina kan kalau pas Imlek, pas apa? Apa Pak? Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina ini kan juga terjadi seperti itu sekarang. Iya, jadi memang ini merupakan fenomena yang sangat bagus dan ditiru juga oleh warga. Cuman ini memang yang jadi kendala kita itu kan sekarang gini, Pak. Apa Pak? Karena setiap tahun itu kendaraan itu akan bertambah banyak. Betul baik sekali. roda 2 maupun roda 4. Satu sisi jalannya tidak bertambah banyak, gitu loh maksudnya. Sekarang tol nanti Jogja, Solo sudah nyambung, tapi semua akan tertumpu di tol Pantura.
Oke, iya betul Sehingga Bapak. nanti ini yang paling rawan kemacetan itu di tol Pantura. Nah, ini sekarang pemerintah membuat kebijakan bisa kerja dari rumah untuk teman-teman yang di Jakarta. Oh iya. Mulai tanggal 20 besok Senin ya, mulai Senin itu. Oh, tanggal 24 berarti. 24 tadi Senin. 24. 23 atau 24? Senin 24. Senin 24 ya, mulai 24 sudah bisa kerja dari rumah. Dalam arti ini harapannya bisa mudik lebih cepat, awal karena ini tidak mampu. Meskipun sudah ada tol, tapi kalau semua terpusat di tol utara ini Pantura. Iya. Sehingga memang pemerintah harus mulai membuat tol yang di selatan untuk memecah ini. Sekarang Arusnya. kan Japrek 2 ini juga sudah bisa dilalui untuk sementara. Ini kan juga akan tertumpu pada tol Cikampek. Akhirnya nanti semua akan numpuk di situ, gitu loh maksudnya. Iya sih. Ini memang menjadi terobosan baru ya Pak ya. Sehingga pemerintah otomatis akan membuat rekayasa bagaimana akan tidak terjadi kemacetan yang menumpuk gitu. Terima kasih Mbak. Iya, seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, ini perdana juga nih ada work from anywhere. Jadi bisa di rumah, bisa di jalan, mungkin perjalanan mudik, bisa kerja gitu ya. Ini memang jadi solusi karena banyak juga para perantau yang di Jawa Tengah yang merantau ke luar Jawa ya Bapak ya. Dan ini Jawa Tengah kan jadi tumpuannya masalah. Betul sekali, yang mau Pak pulang Budiono ke Jawa Timur lewat Jawa Tengah. Oh jadi iya, betul sekali terpusat di Jawa Tengah. Oke, baik. Saya ingin bertanya juga kembali nih ke Ibu Endrianingsih. Ibu, seperti apa sih langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik Lebaran 2025? Tadi kan sudah di spill sedikit infrastruktur, mungkin bisa diperdalam lagi. Silakan Ibu. Langkah yang lain, Mbak. Iya. Tadi sudah kita singgung sedikit terkait Pemprov sudah menyiapkan posko Lebaran di jalan-jalan sepanjang masuk Jawa Tengah sampai di DIY. Nah, ini fasilitas yang ada di posko ini ada toiletnya, juga ada P3K-nya. Kemudian pemudik bisa istirahat di situ, ya kan Mbak? Capean atau ngantuk bisa rawan istirahat di situ. Ini pelayanan yang bagus untuk para pemudik agar mereka bisa tetap fit kondisinya. Kemudian ada juga yang dilakukan Pemprov Jawa Tengah adalah penyiapan jalur alternatif dan rambu-rambu. Tadi Pak Budi sudah menyinggung kalau semua lewat tol Pantura, tol Cikampek sampai Bawen lah, sampai Kali Kangkung, itu tentu penumpukan over ya. Kemudian Polda juga sudah menyiapkan jalur-jalur alternatif dan disertai dengan rambu-rambunya. Jadi sudah dipasang rambu-rambu agar nanti pemudik mempermudah ya Bu ya, lebih mudah dalam menuju ke tempat kampung halamannya. Jadi nanti di batas Provinsi Jawa Barat itu ada rute yang lewat Cilacap dan itu untuk pemudik tujuan Jogja sudah diarahkan. Kemudian lewat Kebumen, Purworejo juga ini sudah disiapkan namanya jalur selatan. Kemudian jalur tengah itu lewatnya Magelang. Jalur tengah Magelang. Jadi tidak lewat tol ya, langsung motong bisa lewat Peleri, masuk ke sini. Peleri, Temanggung, Magelang, kemudian ada jalur utara itu yang lewat Batang, itu sudah dipersiapkan oleh Polda Jawa Tengah. Kemudian ada penerapan strategi aglomerasi oleh kepolisian. Jadi ini untuk pengamanan juga arus mudik dan arus balik Lebaran, karena luas wilayah Jawa Tengah itu mencapai 29% dari total wilayah Pulau Jawa, Mbak. Sangat luas sekali. Dan ini ada banyak jaringan dari luasan 29% ini, jaringannya tadi sudah saya sampaikan, ada jalur Pantura, ada yang lewat tol, ada selatan, tengah, dan selatan-selatan ini sudah dipersiapkan semua oleh Polda Jawa Tengah agar tidak terkonsentrasi di
pusat tol aja, saja. ya di tol aja. Jadi banyak sekali yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah dan Polda Jawa Tengah. Oke, itu, luar biasa sekali. Gitu. Oke, baik. Nah, Pak Godres, seperti apa langkah nih yang telah dilakukan pemerintah untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik Lebaran 2025 ini? Mungkin ini menambahkan dari pernyataan yang disampaikan Ibu Endrianingsih, Bapak. Silakan, Bapak. Iya, Mbak. Sudah dilakukan pengaturan arus lalu lintas. Jadi tadinya semisal gini, jalan tol yang biasanya dua arah, dua arah ke arah Jakarta dan ke arah Semarang, itu kan luas jalurnya sama. Tapi ketika Lebaran, biasanya diperbanyak untuk arah yang ke Semarang, pulang ke Semarang. Baik. Misalnya ada 6 jalur, biasanya 4 atau 5 jalur yang ke arah Semarang. Juga pemecahan arus lalu lintas. Tadi sudah dimaturkan Mbak Indri, dari Wuleri yang arah ke Magelang tidak harus lewat Kendal, tidak harus lewat Salatiga, tapi bisa belok kanan lewat Sukoharjo, Temanggung. Dan sampai Magelang. Dan yang perlu sekali diperhatikan juga kesiapan para pemudik itu sendiri, baik psikologis, mental maupun kesehatan. Jangan sampai mau mudik malah begadang malam. Terus jangan menciptakan hal-hal yang bisa mencelakakan diri sendiri. Satu sepeda motor dengan penumpang lebih dari 2 orang, nah, itu kan tidak bahaya. Pemerintah dengan begitu semangatnya untuk menjaga kenyamanan dan keamanan lalu lintas, tapi para pelaku pemudik sendiri juga harus punya niatan yang sama, punya semangat yang sama untuk menjaga keselamatan dan kelancaran selama di jalan. Karena selamat atau tidak itu tergantung diri kita, bukan tergantung ada fasilitas bagus. Kalau diri kita nggak bagus juga akan membahayakan. Ikhtiar diri sendiri ya Pak Godres ya. Tapi insya Allah teman-teman para pemudik di Rianto ini kan pengen bahagia. Dia pulang itu kan pengen bahagia. Ya insya Allah mereka juga sudah tahu tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi. Oke Pak Godres, Pak Narno, bagaimana nih pandangan Bapak mengenai kesiapan infrastruktur dan transportasi di Jawa Tengah yang untuk ini diterapkan untuk mengatasi titik-titik rawan kemacetan, Pak? Silakan Bapak. Iya, Mbak Dika. Tadi sudah saya sampaikan tadi. Sudah, iya. Mungkin bisa ditambahkan mungkin Pak yang untuk jadi, infrastruktur? Infrastruktur. Nampaknya baik Pemprov maupun kabupaten kota masing-masing sudah mengadakan perbaikan tambal sulam, kemudian juga disiapkan jalur alternatif, sudah, kemudian Polda sendiri juga sudah menginisiasi program Valet and Ride tadi yang sudah disampaikan Pak Narno. Dari titik kumpul di Brebes, pengendara sepeda motor ditampung diangkut dengan truk, kemudian pengendaranya naik bis sampai titik Semarang ini dan mengurangi itu. Di samping itu juga masing-masing kabupaten kota sudah mempersiapkan terutama yang melayani pelayanan umum, termasuk dinas kesehatan, dinas yang lain, itu untuk siap standby 24 jam. Itu satu antisipasi untuk tadi supaya aman, nyaman dan bahagia tadi. Tema mudik Lebaran yang aman, nyaman dan bahagia. Sukacita ya Pak Narno ya. Sukacita. Baik, terima kasih Pak Narno. Pak Budi sendiri, bagaimana pandangan Anda Pak mengenai kesiapan infrastruktur transportasi di Jawa Tengah dalam menghadapi lonjakan pemudik nih Pak di tahun ini? Silakan Pak Budi. Kemarin gubernur itu begitu dilantik, itu langsung start untuk persiapan. Langsung ya? Arah persiapan mudik Lebaran ini. Sehingga kemarin pada waktu sambutan pertama memang dia berharap jalan-jalan yang rusak untuk segera diperbaiki minimal 10 hari sebelum Lebaran ini sudah selesai. Jadi ini memang sudah mendekati finish untuk selesai. Oh berarti sudah mendekati finish ya Pak ya? Karena ini kan tinggal 10 hari lagi. Sehingga ini sudah mendekati. Mungkin ya sampai Sabtu lah, Sabtu sudah
seharusnya sudah. Karena ini Jakarta ada kecenderungan mulai hari Jumat, Sabtu besok itu sudah mulai mudik. Ya. Sudah ya? Dari Jakarta, iya, karena hari Senin sudah bisa kerja dari rumah. Otomatis kan hari Jumat hari terakhir kerja di kantor. Hari Sabtu sudah persiapan, ya, Sabtu Minggu itu sudah bisa pulang untuk bekerja dari rumah. Nah, ini akan mengurangi kepadatan. Memang satu sisi ini kita memang kadang-kadang kalau yang tidak tahu mengapa pemerintah kok dengan sibuknya mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang dipakai hanya sedemikian rupa juga arus balik atau mudik lebaran. Ya memang tadi ini karena juga akan memberi suatu dampak yang sangat luar biasa terhadap ekonomi di daerah-daerah. Sehingga pemerintah akan wajib. Sekarang itu rest area tol itu banyak, kalau yang lebaran penuh sesak, tapi kalau yang tidak lebaran banyak kosong. Iya betul Bapak. Tapi ini untuk fasilitas. Sekarang seperti Semarang sampai Bawen itu tambah lagi satu. Rest area. Iya, pom bensinnya ada sekarang. Tapi itu nanti jangan kaget kalau hari biasa mungkin pom bensinnya tutup, yang buka hanya yang daerah. Karena ini memang kalau tanpa seperti itu tidak mungkin akan melayani arus mudik ini dengan baik. Betul gitu sekali, Sehingga pemerintah memang mengeluarkan kos-kos yang untuk kepentingan pelayanan terhadap arus balik. Kemudian juga tadi memang ini kalau di Jawa Tengah yang paling tingkat trouble paling tinggi itu sebenarnya di Bawen. Bawen, ini yang sering terjadi kemacetan. Sehingga tadi disarankan keluar dari Weleri, ya, atau keluar dari Solotigo ini untuk mengurangi kemacetan. Bapak. Karena ini mengejar simpang susunnya di Bawen belum jadi. Seharusnya kalau ini jadi bisa keluarnya dari Ambarawa. Kalau keluar di Ambarawa tidak terjadi problem. Karena kalau keluar di Bawen itu akan terjadi penumpukan arus yang dari arah Semarang lewat jalan nasional, dari arah Jogja lewat jalan nasional, dari arah Solo itu lewat jalan nasional. Di situ ada tempat wisata. Ini yang tambah kemacetannya sangat luar biasa. Iya betul. Nah ini sehingga nanti karena kita sudah ada HP bisa dilihat kemacetannya seberapa di Bawen. Kalau itu terjadi kemacetan ya digeser masuk ke Solotigo. Kalau nggak masuk ke Tingkir ya masuk ke Weleri gitu loh. Ini masuknya. Sehingga kemarin itu kan hanya sampai Kali Kangkung. Dari Kali Kangkung ke arah Bawen itu kemarin sudah mulai agak macet sehingga satu jalur diterapkan penutupan one way itu kan sampai Bawen. Besok sampai Solo, Kartosuro. Ini sudah pasti sampai Kartosuro. Karena tol Kartosuro sampai Jogja sudah bisa digunakan. Baik. Jadi akan menambah panjangnya tadi one way yang untuk. Dan ini tapi ini nggak apa-apa, memang ini kewajiban pemerintah memberi pelayanan gitu loh. Dan ini juga sebagai langkah untuk mengatasi titik-titik rawan ya, Pak Budi ya. Titik rawan kemacetan, kecelakaan. Jadi nanti kalau terjadi kepadatan yang di Kartosuro, bisa dia keluar di Boyolali. Karena Boyolali juga bisa langsung ke Klaten, ke Jogja gitu, di luar jalur biasa. Kan gini, Pak. Kalau gimana Pak Godres? Padatan yang luar biasa, itu kan sinyal bagus bahwa negeri ini makmur. Betul. Gitu ya. Kalau nggak ada yang muda, ini berarti nggak pada punya uang. Ini sinyal kalau negeri ini makmur. Jadi itu sinyal positif. Cuman pemerintah juga harus benar siap-siap melayani, mengantisipasi itu. Tapi itu kabar baik itu. Kalau terjadi meludaknya mudik itu. Mudik yang pasti walaupun meludak tapi tetap aman dan nyaman ya Pak. Selama ini 3 tahun terakhir ini sehebat apapun mudik di Jawa Tengah hampir selalu nyaman. Alhamdulillah, betul sekali. Ini lebih nyaman lagi. Lebih nyaman lagi. Baik, izin kita break sejenak ya Pak. Ibu, nanti kita melanjutkan lagi obrolan kita terkait mudik sukacita Lebaran penuh makna bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan silakan bagi sahabat Gemilang yang ingin bertanya, dengan senang hati kami membuka peluang pertanyaan. Anda bisa mengirim pertanyaan melalui chat WhatsApp di 0815 789 68968 atau bisa DM ke Instagram kami di @radiogemilang
Gemilang 968 FM. Jangan kemana-mana, kami kembali lagi tentunya di talk show Jamus Gemilang hanya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Lebaran sudah di depan mata dan perjalanan mudik semakin dekat. Bagi kamu yang berencana mudik, jangan lupa keselamatan dan kenyamanan tetap nomor 1 ya. Yuk simak tips mudik yang aman dan nyaman untuk keluarga tercinta. Yang pertama, cek kondisi kendaraan. Sebelum berangkat, pastikan kendaraan kamu dalam kondisi prima ya. Yang kedua, istirahat secara berkala. Jangan paksakan diri, beristirahatlah setiap 2 jam sekali untuk menghindari kelelahan. Yang ketiga, bawa perlengkapan darurat. Sediakan obat-obatan, air minum, makanan ringan, dan charger ponsel. Jangan lupa bawa peralatan darurat seperti rompi, ban serep, dan alat pertolongan pertama. Dan yang terakhir, patuhi aturan lalu lintas. Tetap utamakan keselamatan, gunakan sabuk pengaman, perhatikan rambu lalu lintas, dan hindari berkendara dalam kondisi mabuk atau mengantuk. Dengan persiapan yang matang, mudik bisa jadi pengalaman yang menyenangkan dan bebas stres. Selamat mudik, semoga sampai tujuan dengan selamat. Mudik aman, mudik nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jateng lebih dekat, edisi Kabupaten Magelang. Yap, seperti yang sudah pernah aku jelasin di episode sebelumnya, Magelang luasnya mencapai 1.085,73 km persegi. Kabupaten ini sudah ada sejak 11 April 907 Masehi dan sekarang dihuni sekitar 1.363.290 jiwa. Kabupaten Magelang gak cuma terkenal karena sejarah dan penduduknya, tapi juga kuliner khasnya yang super lezat. Kalau Kang Mas Bayu mampir ke warung Mangut Pincu, jangan lupa cobain berbagai olahan mangut mereka yang kaya rempah-rempah. Di sini kamu bisa nikmatin mangut belut, mangut ikan beong, mangut wader, dan mangut ikan kotes. Pokoknya surganya pecinta ikan deh. Lanjut ke objek wisata, di Kabupaten Magelang ada satu spot yang sering disebut Nepal Van Java. Tempat ini ada di Dusun Butuh, Desa Temanggung, dan menawarkan pemandangan pedesaan indah dengan latar Gunung Sumbi. Jangan lupa juga kunjungi Candi Borobudur yang megah, terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur. Candi Borobudur ini bukan cuma kebanggaan Magelang, tapi juga Indonesia di mata dunia. Jadi Magelang itu nggak cuma tentang Candi Borobudur loh. Kabupaten ini penuh dengan keunikan dan pesona yang bikin Kang Mas Bayu pasti betah. Yuk kenal lebih dekat ke Kabupaten Magelang. Wah, cari souvenir buat temen, oleh-oleh buat keluarga, sama mainan buat adik, di mana ya? Dika, kamu kenapa? Kok kelihatan bingung gitu? Ini nih, aku tuh mau cari souvenir, oleh-oleh, sama mainan, bingung mau kemana. Udah, gak usah bingung. Berbagai macam souvenir, oleh-oleh, kayak getuk, legondo, yangko, peyek kacang, selondok, minuman jaguar, jahe gula aren, wedang rempah, bisa kamu dapetin di berbagai UMKM yang dijual di Kabupaten Magelang. Wah, yang bener. Aku mau beli Yuk, anterin aku beli. Ayo. Memakai produk UMKM juga turut membantu perekonomian. Dan kini, produk dalam negeri dari usaha mikro kecil dan menengah tidak sedikit yang sudah diekspor ke mancanegara loh. Ayo, dukung berbagai produk UMKM Kabupaten Magelang untuk terus berkembang. Mulai dari kerajinan pahat batu, tas plastik, anyaman serat alam, sapu rayu, tekstil, kayu lapis, selondok, dan kuliner lainnya dengan membeli produknya ya. Aduh, Yung, Bu. Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini Dok. Iya Bu, ya ampun, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh Dok, dang telepon ambulans cepet ya. Iya Bu. Bapak bangun Pak. Kok lama banget Dok, dang telepon ambulans cepetan. Sabar Bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu Dok. Iki darurat, ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh iya Bu.
Melalui layanan Bitbas Call Center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Dengarlah manis kasih tersayang, ungkapan rasa hatiku. Kaulah api membara yang membakar cinta padamu seorang. Emosi jiwa hanyut terbawa angan, membuat rasa tak berdaya saat ini. Belah dadaku, andai kau ragu, begitu sayangku padamu. Di setiap mimpi selalu kau hadir, memukau diri ini. Asal kau tahu betapa hamanya diriku tanpa kau kasih pujaanku, sebarang hidup jadi sunyi. Peluklah aku, dekap diriku, semesta rindu yang tumbuh bersama. Hasratku dengan hasratmu terjalin untuk saling asing mengerti, melangkah pasti menuju bahagia nanti. Hold me close and tell me now. Duhai kekasih, semoga saja kita takkan berpisah. Mungkin engkau pun tahu tanpa dirimu sepi. Tiada gairahku lagi, seakan-akan mati Dan nyenyak hidup jadi gelisah tanpa kamu, kau kekasih.
bahagia. Aku layak pantas, aku berharga. Sehat dan penuh senyuman, penuh keberuntungan. Percaya diri dan sungguh menawan. Aku jadi versi terbaik diriku. Beruntung, bahagia, tenang jiwaku. Aku layak dicinta, hati selalu bahagia. Hidupku mudah dan sungguh melimpah. Hidup ini terasa sungguh sempurna. Semua ada tanpa aku minta. Oh Tuhan, aku bahagia, tubuh jiwaku bahagia. Tak henti ku ucap alhamdulillah. Hidup ini terasa sungguh sempurna. Semua ada tanpa aku minta. Oh Tuhan, aku bahagia, tubuh jiwaku bahagia. Tak henti ku ucap alhamdulillah. Hidup ini terasa sungguh sempurna. Semua ada tanpa aku minta. Oh Tuhan, aku bahagia, tubuh jiwaku bahagia. Tak henti ku ucap alhamdulillah. Tak henti ku ucap alhamdulillah. Tak henti ku ucap alhamdulillah. Aku layak pantas, aku bahagia. Aku layak pantas, aku berharga. Sehat dan penuh senyuman, penuh keberuntungan. Percaya diri dan sungguh menawan. Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Small houses in villages, silent streets, feeling homesick doesn't exist because we're rolling through a long night, endless maze, tonight to find familiar faces. It's where we live our dream. It tells us about something. I found you. I found me. We've seen so many things that lie beneath
through the dark and light and shine. The more we meet each other, we realize how meaningful we are. We were Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Oke, terima kasih Anda masih bersama Giandika di Talk Show Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Dengan narasumber kita dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama Bapak Dr. Andes Haji Sunarno, MM anggota Komisi A. Ada juga Ibu Hajah Endrianingsih Yunita, Sarjana Pertanian anggota Komisi B. Selanjutnya juga ada Bapak Dr. Andes Haji Budiono, Bachelor of Science, anggota Komisi C, dan terakhir ada Bapak Insinyur Sukardiono, anggota Komisi D atau Pak Godres. Sahabat Gemilang yang baru saja bergabung, jadi tema dialog hari ini adalah mudik sukacita, Lebaran penuh makna, yang bisa Anda simak live streaming di gemilangfm.id dan beritaMagelang.id. Juga dapat Anda simak kembali di akun YouTube kami Gemilang FM Official. Dan kami pun mempersilahkan Anda sahabat Gemilang apabila ingin bertanya bisa melalui chat WhatsApp di 0815 7896868 atau bisa DM ke Instagram kami di @radiogemilang968fm. Baik, kita kembali berbincang-bincang dengan para narasumber yang hebat. Baik, untuk Pak Budi, menurut Bapak bagaimana nih perkembangan teknologi dan informasi berperan dalam membantu para pemudik Bapak? Silakan Pak Budi. Jadi memang tadi sudah disampaikan, di samping kita ada posko-posko, sekarang juga ada CCTV di tempat-tempat rawan, di perempatan, di pertigaan sudah banyak CCTV yang terpasang sehingga bisa termonitor dengan bagus. Kemudian juga sekarang rata-rata semua sudah bisa menggunakan Google Map pakai HP sehingga itu bisa memberi petunjuk saja untuk perjalanannya. Jadi dengan perkembangan teknologi ini kita memang juga dibantu yang sangat luar biasa.
jadi berbeda dengan zaman dulu. Kalau mau mencari alamat tanya sama orang tidak perlu tanya. Jadi nggak alamat palsu ya Pak ya? Iya, tapi sekarang itu kan dengan tidak tanya, orang rata-rata tidak hafal jalan. Betul. Karena sekarang sudah yang diandalkan yaitu kitabnya Google Map. Google Map. Oke, tapi memang Pak Google Map itu mempermudah. Cuma kasih jalannya itu kan kasih jalan yang itu ya alternatif, tercepat. Jadi mungkin kadang itu jalannya jadi sempit-sempit ya Bu. jadi tadi saya sampaikan karena ini kebiasaannya sudah pakai kitabnya Google Map. Iya betul. Dan tidak hafal. Kalau dulu orang itu kan mesti hafal jalan karena tidak ada Google Map. Ya, sehingga ini memang sekarang itu yang terjadi masalah kan di situ. Tapi sebenarnya itu kalau dibuka di Google Map itu kan ada jalan yang lain yang kelihatan. Ya itu bisa digeser gitu loh. Betul. Nah, kadang-kadang Google Map yang selisih 1 menit tapi jalannya agak susah. Iya. Ini jadi kadang-kadang perbedaannya di situ. Nah, ini harus pandai-pandai melihat jalan ya, apalagi juga di Google Map ada informasi petunjuk kalau ini macet atau enggak ya Pak Budiono ya, ini sangat bermanfaat sekali ya. Minimal itu sebagai petunjuk membantu gitu loh. Yang kedua juga sekarang itu sekarang itu sebenarnya sudah tidak ada masalah dengan komunikasi. Betul. Karena dengan HP ini kan sekarang juga baik dari Indosat, Telkomsel ini kan menambah pemancar-pemancar baru. Betul. Bantuan maksudnya bukan menambah tapi memperkuat jaringan untuk memperkuat jaringan. Karena di mana yang akan terjadi puncak itu mesti akan ditambah. Betul. Karena kalau tidak ditambah ini akan hang semua gitu. Iya, itu pernah terjadi itu Bapak. Pernah terjadi seperti itu. Sehingga ini kan dibantu oleh seperti itu. Jadi memang sekarang itu kita ada perubahan yang sangat luar biasa dengan perkembangan teknologi tadi. Oke, mungkin Bu Endrianing sih ada yang ingin ditambahkan mungkin Pak Bu terkait teknologi atau sama seperti Pak Budi? Ya sama Mbak, cuman memang pengalaman kita ya atau pengalaman pribadi saya pakai Google Map itu juga tidak selalu gampang. Dan terpercaya. Kadang beloknya, padahal harusnya beloknya 100 meter yang di depan kita udah keburu belok itu kan. Dalam saat ragu-ragu untuk menuju satu tempat itu saya tidak full mengandalkan Google Map. Perlu tanya. Wajib tanya wajib. Ya. Karena tadi sering diarahkannya ke jalan yang sempit, ya kan? Tapi kalau tanya kan diarahkannya lewat Penkomawon atau lewat sana saja yang lebih paham ya Bu ya. Gitu. Jadi saya mohon kepada pemudik jangan 100% mengandalkan map ya. Harus tanya. Harus gitu. tanya. Kalau tanya kan juga bersilaturahmi ya Bu. Ya ini juga pengalaman banyak orang ini yang tersesat oleh Google Map ya. Iya betul. Iya. Karena memang jalan-jalan infrastruktur sekarang kan juga bertambah ya, makin bagus ya. Walaupun bukan hanya di kota besar, bahkan di desa-desa. Jadi mungkin ini belum diupdate juga oleh pihak Google ya Bu ya. Baik, untuk Pak Narno, menurut Anda apa yang menjadi tantangan terbesar nih dalam pengelolaan arus mudik dan bagaimana solusi yang bisa diterapkan ini Bapak? Silakan Pak Narno. Iya, karena ini menyangkut pergerakan orang banyak dan dalam waktu tertentu, maka yang dikhawatirkan kemacetan. Iya. Tantangan terbesar ini ya. Iya, belajar dari tahun-tahun sebelumnya ketika mudik kan pernah terjadi kemacetan hampir 10 jam. Nah, ini perlu antisipasi juga. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan strateginya lah membuka jalan alternatif, kemudian membuka jalan-jalan tol meskipun belum sempurna, tapi jalan tol perlu bisa dimanfaatkan. Kemudian mudik Lebaran gratis, ini juga salah satu cara untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Nah, namun demikian yang perlu diwaspadai adalah juga terjadi kecelakaan. Ini pasti dari tahun ke tahun itu kasus terjadi kecelakaan ya, itu pasti terjadi. Namun saya melihat data ada penurunan kemarin. Nah, ini mudah-mudahan
kalau toh ada, syukur tidak ada, itu jumlahnya menurun dengan dibersihkan sebanyak oleh para petugas yang ada di lapangan. Bukan hanya petugas, tapi pemudiknya juga ya Pak ya, untuk mempersiapkan diri ya. Termasuk kesadaran pemudik sendiri, termasuk para sopir-sopir yang ini bis yang perlu ada cek and recheck kendaraan. Kendaraan, kemudian juga kendaraan yang akan dipakai mudik untuk bisa dicek sekali lagi, karena jangan sampai kendaraan yang tidak layak masih digunakan ya Pak. Masih digunakan, ternyata dari kecelakaan, apalagi kendaraan umum, bis-bis penumpang ini yang sering terjadi, khususnya di daerah-daerah wisata yang di pegunungan ini, untuk perlu mendapat perhatian khusus karena terkait rem. Pengusaha itu memanfaatkan kesempatan bis yang tidak dipakai dan akhirnya itu. Iya, akhirnya banyak terjadi kecelakaan. Semuanya perlu kesadaran. Betul. Untuk bisa bagaimana agar mudik ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Oke. Baik, bagi Pak Godres sendiri, momen Lebaran ini Pak, titik rawan apa ya tadi yang terbesar, tantangan terbesarnya itu apa itu Bapak? Kalau saya melihatnya bukan tantangan terbesar, Mbak. Tapi apa Pak? Kebahagiaan terbesar. Oke. Ini jadi sudut pandang berbeda ya. Saya tuh kan ngerasain berpuluh tahun rantau. Jadi orang dari rantau, dulu saya pernah di Jakarta, orang mau pulang itu semangatnya luar biasa. Senengnya luar biasa. Nah, ketika di jalan mau pulang ini kan punya hasrat, punya semangat yang sama. Nah, kesadaran diri ini yang perlu harus dijaga. Jangan seakan-akan saya tuh yang paling pengen duluan karena saya ditunggu-tunggu, semua ditunggu-tunggu. Betul. Nah, kesadaran diri ini yang toleransi diri di jalan raya ini yang selalu harus dijaga. Baik. Macet dikit, muring-muring karo Pak Polisi. Pak Polisi sapa sing gelem jaga kalau dipilih. Iya, betul masih sekali. beruntung kita toh dengan yang jaga. Saatnya orang lain istirahat nggak berpanas-panas. Betul. Nah, kita juga harus saling dengan petugas juga saling menghargai, dengan sesama pemakai jalan juga harus menghargai. Tapi ada hal yang luar biasa adalah senangnya memudik di sini ini luar biasa ini. Mungkin hadiah dari macet itu nanti ketika nyampe di rumah. Euforianya ya Pak Euforianya. Dan selama peradaban dunia itu masih ada, kapanpun kasus itu kan akan ada. Jadi nggak usah terlalu dianggap sesuatu yang berat, tapi sesuatu yang menyenangkan. Saya sampaikan bahwa ketika ada kepadatan lalu lintas yang luar biasa, itu berarti ekonomi Indonesia baik. Ekonomi bagus ya Pak ya. Coba bayangkan kalau kita itu di jalan raya seperti matur ke Pak Budi tahun 2008 lengang di jalan raya itu tidak menarik. Betul. Tidak ada sensasinya. Dengan ada macet itu kan ada sensasinya gitu. Sepi itu malah jadi ada suasana yang berbeda. Kalau ada itu kan ada wah aku berjuang nyampe rumah ya. Ada yang diceritakan. Ini juga setahun sekali berarti ya. Semisal kita berbicara ruang sempit di Magelang, yang pulang ke Magelang itu mereka bawa uang semua loh Mbak. Iya. Ini itu bawa uang semua, mau ninggali keluarga, mau nanti beli oleh-oleh di sini untuk dibawa ke rantau lagi. Mau kuliner. Ini kan berkah yang luar biasa. Betul sekali. Bagi masyarakat Jawa Tengah. Baik, terima kasih Pak Godres. Bu Endrianingsih, Ibu, bagaimana nih ketersediaan dan harga bahan pokok BBM dan LPG di Jawa Tengah menjelang Lebaran 2025, Ibu? Ya, Mbak. Untuk sembako, sembako ada kenaikan sedikit, tapi tidak terlalu banyak, Mbak Dika. Ya. Kalau LPG dan BBM stabil ya harganya. Mudah-mudahan sampai menjelang hari Lebaran, biasanya kenaikan sangat tinggi itu kan. Menjelang Lebaran. Menjelang 2-3 hari ya, harga daging naik tinggi, harga telur. Ya. Mudah-mudahan tidak terlalu tinggi karena masyarakat kasihan kalau harga semua naik. Gitu. Tapi kalau menurut Ibu untuk besok itu akan terjadi peningkatan juga, Bu? Kalau
feeling saya tidak terlalu tinggi. Iya, tapi ada tapi peningkatan. Tidak terlalu tinggi. Karena kalau lihat kok ini belum terlalu rame ya. Kalau harga terlalu tinggi nanti ya semakin ya bukan gini ya. Kalau lihat pasar sampai hari ini kok geliatnya belum terlalu kelihatan. Nah, kalau harga barang nanti naiknya tinggi, ya daya beli masyarakatnya juga sepertinya mempengaruhi juga. Belum nggak nyampe gitu. Oke. Tapi memang fenomenanya di tahun-tahun itu selalu seperti itu ya, Bu. Tapi dilalai, Mbak. Ya bisa beli bisa gitu. mampu bisa beli gitu. Bukan dilalai, selalu mampu. Selalu mampu beli walaupun mahal bisa beli. Oke. Gini, Mbak, kalau stok bahan makanan, bahan pokok di Jawa Tengah, insya Allah sangat-sangat cukup. Jadi kalaupun terjadi kenaikan, kelihatannya hanya di sektor cabai. Jadi kemarin itu Pak. Itu Pak Budi itu pelakunya itu sektor cabai. Kalau yang lainnya aman. Aman ya, insya Allah itu insya Allah aman lah, sudah tersedia dan Dinas Perindustrian sendiri juga sudah menstabilkan harga itu. Jadi tidak terjadi gejolak di pasar. Jadi sembako, transportasi insya Allah tidak terjadi gejolak apapun. Kalaupun yang naik turun tajam itu cabai. Ya sendiri nggak usah pedes-pedes dulu kan. Ganti merica ya Pak ya. Pak Budi itu pemain cabai itu Pak Budi itu. Oke Pak Budi, cabai aman ya Pak? Aman. Baik, Pak Budi, bagaimana DPRD ini memantau dan memastikan ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok selama periode mudik dan lebaran nih Pak? Gimana Bapak? Jadi memang sekarang itu kan sejak kemarin sudah dikendalikan dari Kementerian Dalam Negeri, itu setiap berapa hari sekali ada monitoring masalah harga dan itu diikuti oleh seluruh pemerintah daerah baik kabupaten kota maupun provinsi. Ini dalam rangka untuk menjaga harga di pasar. Menjaga harga pasar. Sekarang juga pemerintah ada kios-kios yang memang langsung dari Bulog dengan harga yang tidak di atas harga head yang sudah ditentukan. Dan ini kan sekarang ada kebijakan baru yang menjual di atas harga head akan dilaporkan pada kepolisian dan jadi dimasalahkan. Ini untuk menjaga. Memang ini terjadi pada bulan Februari kemarin kan terjadi deflasi. Ya, kalau deflasi ini memang karena harga itu benar-benar karena terjaga, itu tidak ada masalah. Berarti memang deflasi karena efek dari harga konsumsi yang bisa dipertahankan dari harga yang sudah ditentukan. Baik Pak. Jadi memang ini juga tiap kecamatan sekarang ada beras murah yang kemarin saya dengar dijual 12.000. Pasar murah ya? Ya, pasar murah maksudnya. Ini kan berusaha. Ini hanya sifatnya membantu. Jadi memang kita di Jawa Tengah sendiri itu tingkat kemiskinannya yang masih tinggi, 9,58% kalau nggak salah. Di atas rata-rata nasional. Jadi tadi memang saya sampaikan, meskipun manfaat atau tidak manfaat, dalam arti kalau menurut saya manfaat sementara, karena kalau tidak dibantu itu akan semakin terpuruk. Iya betul sekali Bapak. Ini memang harus dijaga betul. Dan insya Allah Jawa Tengah dijadikan sebagai lumbung pangan nasional. Jadi untuk harga-harga bahan makanan konsumen ini terjaga dan stok aman. Jumlah populasi ayam di seluruh Indonesia tertinggi di Jawa Tengah. Wow. Jadi lebih dari 1 juta. Peternak ayam juga banyak berarti ya? Iya. Jadi memang untuk untuk jumlahnya tertinggi di Jawa Tengah. Jadi untuk Jawa Tengah sebenarnya terjaga. Cuman memang ini semuanya sudah tinggal butuh pemerataan saja. Gitu. Baik Pak Budi. Jadi untuk harga cabai itu nggak masalah, itu akan berpengaruh sedikit. Pengaruh sedikit ya? Karena dipaksa untuk tidak makan pedas masih bisa. Tapi kalau yang mahal itu beras. Ini yang bahaya. Iya, kalau bahan pokok seperti beras itu bahaya. Kalau cabai masih aman ya. Cabai nggak apa-apa. Karena gini, memang petani kadang-kadang juga harus diberi untung, Mbak. Satu sisi kalau petani kok disuruh rugi terus. Ya janganlah. Ini petani itu hebat loh, pahlawan tanpa tanda jasa itu petani. Setiap saat rugi tetap tidak putus asa. Coba kalau pedagang rugi sekali kira-kira putar
balik enggak? Balik haluan. Cari cara lain. Cari yang lain. Kalau petani kan tidak. Nggak kapok tetap nanam lagi. Tapi 8.000 mereka tidak mengeluh. Iya. Iya, toh kan pernah kemarin bulan lalu 8.000. 14.000. Sekarang naik jadi 100 toh. Ya. Nah, ini ya kemarin sudah rugi. Tapi dia nggak putus asa hebatnya gitu. Oke, baik. Ini positifnya ini ya. Pahlawan betul ya. Tambahin Mbak, bikin Mbak. Ya, silakan Pak Godres. Pemerintah sangat serius untuk menangani ketahanan pangan. Jadi sekarang ini nyampe hal yang prinsipil, seperti timbangan. Volume dari itu kita benar-benar serius, dan kemarin itu ada sembako dari Jawa Tengah itu Mbak. Itu juga timbangannya dari pihak kepolisian itu dicek ya Pak ya. Dan mudah-mudahan juga baik-baik aja. Artinya volumenya baik gitu. Sesuai. Nah, di pasar pun seperti itu. Kemarin kita ada minyak kita kalau nggak salah ya. Iya, itu menjadi fenomena baru. Jadi fenomena karena dari timbangannya kurang. Tidak sesuai. 2-3 on kan gitu. Betul sekali. Ini sinyal bahwa pemerintah itu serius untuk menangani masalah ketahanan pangan. Jadi untuk di Jawa Tengah stok makan insya Allah aman. Cabai juga aman. Jadi mau berapapun tetap mampu beli. Bisa. Dan tidak cabai pun tidak apa-apa. Kalau kurang pedes ya ngerungokke suara tanggane kan. Jangan bawa. Tapi enggak, memang kadang-kadang juga di Jawa Tengah kalau lebaran gini juga seandainya terjadi kenaikan sedikit nggak apa-apa kok. Iya. Karena kalau kan ini juga momentum bagi masyarakat, bagi pedagang. Ya setahun sekali biar kebutuhannya tambah kan gitu. Oke. Dan semoga semoga pembeli juga dilancarkan rezekinya ya Pak ya. Jadi bisa mampu untuk bisa membeli yang mungkin akan naik, karena fenomena kenaikan harga ini setiap tahun seperti ini Bapak. Pasti ya Ibu ya. Jadi memang orang itu yang paling bahagia itu semua, kalau istilah Jawa meh gitu loh kan. Meh lebaran. Mehnya yang paling bahagia. Tapi kalau lebaran selesai semua. Jadi tadi Pak Kardiono bilang waktu mau pulang sebelum sampai rumah ini kan pengen kan meh tadi paling bahagia itu. Tapi setelah sampai rumah nggak tahu, mesti akan berturun kebahagiaan. Apalagi meh gajian. Meh setelah gajian langsung bubar. Baik, Pak Narno. Jawa Tengah ini kan memiliki tradisi khususnya selama Lebaran ya Pak. Itu ada tradisi di Jawa Tengah ya. Bagaimana di dapil Anda Pak? Di dapil Anda adakah tradisi Lebaran Bapak? Oh iya, ada ya. Jadi ini tidak hanya di Mangkil, bisa dikirain secara umum ada di daerah-daerah tradisi. Makanya terus disambut dengan penuh bahagia tadi. Jadi tetap ada, dan menurut hemat kami ini perlu dilestarikan. Karena bisa tadi menyambung silaturahmi di antara kita. Kemudian juga bisa digunakan untuk, karena dalam skala besar waktu tertentu kan tadi di bidang ekonomi kan bisa menggerakkan ekonomi, terutama pariwisata ini juga bisa menggeliat di saat-saat Lebaran begini, karena orang membutuhkan wisata. Berarti di tempat dapil Bapak tradisinya berwisata ya? Mengunjungi tempat objek-objek wisata ya Pak ya? Iya, di samping kita tahu bahwa sektor pariwisata itu kan saat ini menjadi daya ungkit ekonomi yang tinggi, karena di sana banyak aspek, perhotelan bisa jalan, transportasi jalan, UMKM jalan, kuliner, rumah-rumah makan, semuanya bisa bila satu sektor pariwisata. Kalau Pak Narno dapilnya di mana Bapak? Ya, saya 8. Sama ini Mbak. Sama semua nih? Sama semua. Dapil 8 itu Boyolali, Magelang, Kota. Nambahin Mbak. Ya, silakan Pak Godres. Kalau tempatnya saya tidak hanya ada, tapi ditunggu-tunggu Mbak. Apa tuh Pak? Ya ditunggu-tunggu hari Lebaran. Lebarannya ini ya? Jadi silaturahim, ujung-ujung ke tetangga itu ketok-ketok pintu gitu ya, berkunjung. Saya sendiri aja masih nunggu-nunggu wah Lebaran, sholat Idul Fitri langsung ketupat di masjid. Waduh, dengan orang banyak, dengan masyarakat banyak, itu nikmatnya luar biasa. Betul sekali. Jadi sangat ditunggu-tunggu Mbak, tidak hanya ada. Kalau masyarakat kami
sangat nunggu-nunggu gitu. Oke, baik Pak Godres. Lebaran itu. Oke, Sahabat Gemilang, nanti kita lanjut lagi ya obrolan seru kita bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jangan beranjak, pastikan tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Sudah di depan mata dan perjalanan mudik semakin dekat. Bagi kamu yang berencana mudik, jangan lupa keselamatan dan kenyamanan tetap nomor 1 ya. Yuk simak tips mudik yang aman dan nyaman untuk keluarga tercinta. Yang pertama, cek kondisi kendaraan. Sebelum berangkat, pastikan kendaraan kamu dalam kondisi prima ya. Yang kedua, istirahat secara berkala. Jangan paksakan diri, beristirahatlah setiap 2 jam sekali untuk menghindari kelelahan. Yang ketiga, bawa perlengkapan darurat. Sediakan obat-obatan, air minum, makanan ringan, dan charger ponsel. Jangan lupa bawa peralatan darurat seperti rompi, ban serep, dan alat pertolongan pertama. Dan yang terakhir, patuhi aturan lalu lintas. Tetap utamakan keselamatan, gunakan sabuk pengaman, perhatikan rambu lalu lintas, dan hindari berkendara dalam kondisi mabuk atau mengantuk. Dengan persiapan yang matang, mudik bisa jadi pengalaman yang menyenangkan dan bebas stres. Selamat mudik, semoga sampai tujuan dengan selamat. Mudik aman, mudik nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jateng lebih dekat, edisi Kabupaten Magelang. Yap, seperti yang sudah pernah aku jelasin di episode sebelumnya, Magelang luasnya mencapai 1.085,73 km persegi. Kabupaten ini sudah ada sejak 11 April 907 Masehi dan sekarang dihuni sekitar 1.363.290 jiwa. Kabupaten Magelang gak cuma terkenal karena sejarah dan penduduknya, tapi juga kuliner khasnya yang super lezat. Kalau Kang Mas Bayu mampir ke Warung Mangut Pincu, jangan lupa cobain berbagai olahan mangut mereka yang kaya rempah-rempah. Di sini kamu bisa nikmatin mangut belut, mangut ikan beong, mangut wader, dan mangut ikan kotes. Pokoknya surganya pecinta ikan deh. Lanjut ke objek wisata, di Kabupaten Magelang ada satu spot yang sering disebut Nepal Van Java. Tempat ini ada di Dusun Butuh, Desa Temanggung, dan menawarkan pemandangan pedesaan indah dengan latar Gunung Sumbi. Jangan lupa juga kunjungi Candi Borobudur yang megah, terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur. Candi Borobudur ini bukan cuma kebanggaan Magelang, tapi juga Indonesia di mata dunia. Jadi Magelang itu nggak cuma tentang Candi Borobudur loh. Kabupaten ini penuh dengan keunikan dan pesona yang bikin Kang Mas Bayu pasti betah. Yuk kenal lebih dekat ke Kabupaten Magelang. Ku tarik nafas panjang saat ini, hembuskan perlahan dan sadari ku memang pantas untuk dicintai. Tapi siapa yang kau temani? Jika memang ini benar untukku, maka dekatkanlah kepadaku. Jika memang ini bukan untukku, bolehkah ku mohon dulu tunjukkan jalanku padamu untuk bisa merasakan kasihmu beriku tanda itu. Jika memang ini benar untukku, maka dekatkanlah kepadaku.
Tunggu-tunggu di pergantian malam dan siangmu, selalu ku tunggu-tunggu tanda-tanda itu. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Masih dari 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Terima kasih Anda masih bergabung di talk show Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh bersama Giandika dan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ada Bapak Dr. Andes Haji Sunarno MM, anggota Komisi A, Ibu Haja Endrianingsih Yunitaha, Sarjana Pertanian, anggota Komisi B, dan ada juga Bapak Dr. Andes Haji Mohbudiono, Bachelor Science, anggota Komisi C, dan ada Bapak Insinyur Sukardiono, anggota Komisi D atau Pak Godres. Talk show kali ini bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan mengangkat tema Dialog Mudik Sukacita, Lebaran Penuh Makna. Baik, saya kembali bertanya di session terakhir. Apa pesan yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada masyarakat, baik yang menjadi tujuan mudik maupun yang datang dari luar daerah, agar Lebaran 2025 ini menjadi lebih bermakna? Mungkin bisa Ibu Endrianingsih terlebih dahulu, silakan Ibu. Oke Mbak, kita semua berharap Lebaran kita besok dalam suasana yang ceria, yang happy, sukacita. Betul. Nah, mari kita saling dukung untuk menciptakan suasana yang nyaman, baik di rumah, di kampung, ataupun di perjalanan. Karena godaan itu sering banyak. Di jalan mungkin ada yang kurang sabar dan lain sebagainya. Itu memang harus kita saling dukung. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu penting sekali. Betul, Mbak. Oke, Pak Narno mungkin mau menambahkan, Pak Narno, bagaimana ingin disampaikan kepada masyarakat? Silakan Bapak. Saya singkat saja. Ya. Dan lebih saya khususnya pada, karena Magelang ini banyak destinasi pariwisata, desa-desa wisata di Jawa Tengah, di Magelang ini mohon dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dengan menitik beratkan pada faktor keamanan. Faktor keamanan. Keamanan, karena ini akan dikunjungi orang banyak dan manfaatkan para pengunjung itu bisa menikmati wisata yang dikunjungi. Iya, jangan sampai pengunjung itu kapok untuk datang bisa, ya bisa kan? Berulang ya. Karena akhirnya ini yang dikhawatirkan juga ada tindakan kriminalitas ya, Bapak Ibu ya. Baik, Pak Budi, silakan Pak Budi ingin menambahkan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Bapak terkait tujuan mudik nih untuk pemudik. Mudik tadi dilakukan dengan sukacita, kemudian sukaria, kemudian juga Lebaran bermakna. Baik. Ya, ini memang dibutuhkan kesabaran. Jadi memang semuanya harus sabar. Jangan saling egonya masing-masing. Karena memang apapun tradisi Lebaran yang paling kuat itu di Jawa Tengah Selatan. Baik. Sengkel silaturahim ini yang masih melekat. Betul. Di Jawa Tengah bagian selatan. Karena kalau di Jawa Tengah bagian utara ini kan biasanya hari ketupat 7 hari setelah Lebaran. Baik Pak Budi. Ya, jadi ini yang saya harapkan, kita memang harus bersabar, tidak saling
ego sendiri-sendiri, saling menghormati antara sesama pemakai jalan. Ini yang paling pokok. Baik. Baik. Untuk Pak Godre sendiri, Bapak, apa harapan Anda yang ingin disampaikan kepada masyarakat, baik yang menjadi tujuan mudik maupun yang datang dari luar daerah, agar Lebaran 2025 ini menjadi lebih bermakna? Silakan Bapak. Dapat dulu. Aikian ayu saya coba apa ingin nang Boyolali. Selesai akhir Ramadan menyambut Lebaran dengan bahagia. Para pemudik datang ke Jawa Tengah lancar, selamat, sentosa dan diparingi sehat. Sehat itu lahirnya, sehat batinnya, sehat keuangannya. Amin. Dan yang saya tidak kalah penting. Iya Bapak. Besar harapan kami masyarakat Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan semua masyarakat Indonesia nanti jam 16 jangan lupa untuk menonton, mendukung dan mendoakan timnas Indonesia melawan timnas Australia. Mudah-mudahan timnas Indonesia diberi kemenangan. Amin. Terima kasih sekali. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak Narno, Ibu Endrianingsi, Pak Budiono, Pak Godres. Terima kasih sekali. Dan sudah berkenan untuk sharing terkait mudik sukacita, Lebaran penuh makna. Sukses selalu untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah, sukses untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Oke sahabat Gemilang, terima kasih untuk Anda yang terus bergabung di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawaroh. Kan saya Gendika, bapak-bapak dan ibu hebat dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, tim Dinas Kominfo Jawa Tengah dan kru Gemilang FM pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.